Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-45. Bagaimana Kristus menjalankan jabatan raja? Jawabannya ialah, Kristus menjalankan jabatan raja dengan memanggil dari dalam dunia suatu umat bagi dirinya dan memberi mereka pejabat, undang-undang, serta hukum disiplin sebagai sarana pemerintahannya yang nyata atas mereka. Juga dengan mengaruniakan kepada orang-orang yang telah dipilihnya anugerah yang menyelamatkan, mengganjari ketaatan mereka dan menghukum mereka karena dosa-dosanya. Lagi pula, dengan melindungi dan mendukung mereka di tengah segala godaan dan penderitaannya, mengekang dan mengalahkan semua musuh mereka, dan oleh kekuatannya mengendalikan segala hal demi kemuliaannya sendiri, serta kebaikan mereka. Akhirnya dengan mengandalkan pembalasan terhadap yang lain, yaitu mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil. Jawaban tersebut dapat kita baca dan kita pelajari dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 14 sampai 16, Yesaya 55 ayat 4 sampai 5, Kejadian 49 ayat 10, Mazmur 110 ayat 3, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12, 1 Korintus 12 ayat 28, Yesaya 33 ayat 22, Matius 18 ayat 17 sampai 18, 1 Korintus 5 ayat 4 sampai 5, Kisah Para Rasul 5 ayat 31, Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 22 ayat 12, Wahyu 3 ayat 19, Yesaya 63 ayat 9, 1 Korintus 15 ayat 25, Mazmur 110, Roma 14 ayat 10 sampai 11, Roma pasal 8 ayat 28, 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9, dan Mazmur 2 ayat 8 sampai 9. Dari ayat-ayat yang disediakan di dalam Alkitab yang menjadi dasar pengajaran dari iman orang Kristen, kita mendapatkan pengertian yang mendasar dan mendalam bahwa jabatan raja pada diri Yesus Kristus ditetapkan, ditentukan, diurapi oleh Allah. Ia adalah raja di atas segala raja. Dalam keadaannya sebagai manusia, di dalam keluarga Yusuf Maria, Yesus Kristus ada di dalam garis keturunan Yehuda, khususnya dari Bani Daud, di mana Yesus Kristus menegakkan pemerintahan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ia menyatakan kuasa, kekuatan, dan otoritasnya di dalam keadaannya sebagai manusia di atas bumi ini, yang wilayah kekuasaannya melintasi seluruh alam, seluruh bumi, seluruh wilayah yang ada di Israel, di Palestina. Kekuasaannya tidak terbatas pada bangsa Israel atau keturunan Yehuda, tetapi melintasi segala bangsa. Dan berkat yang dinyatakan Allah kepada Abraham, bahwa melalui Abraham segala bangsa diberkati, kovenan Allah Tuhan dengan Abraham dipenuhi, digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Pemerintahannya, pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan yang mutlak sempurna. Sebagai raja di atas segala raja, dalam keadaannya sebagai manusia, telah dinubuatkan sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru dan sampai kedatangannya yang kedua kali. Bahkan kita tahu nubuat-nubuat yang dituliskan oleh para nabi, baik di dalam Kejadian 49 ayat 10 maupun di dalam kitab yang ditulis oleh para nabi, khususnya Nabi Yesaya, juga Nabi Mika, begitu juga di dalam kitab Mazmur dan Amsal, serta kitab-kitab lain yang menggambarkan adanya seorang raja yang berasal dari Bani Daud, yang akan memimpin bangsa Israel, umat Tuhan, dan bangsa-bangsa di seluruh dunia masuk ke dalam keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Pemerintahan kerajaan yang dinyatakan Kristus di atas muka bumi adalah kerajaan
damai sejahtera, kerajaan Shalom, kerajaan yang memperdamaikan. Tuhan Allah sendirilah yang menetapkan Ia adalah Raja. Orang Majus mengetahui bahwa Yesus lahir sebagai Raja. Bahkan Pilatus, Herodes mengetahui bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi. Dan dengan kebangkitannya, kenaikannya, duduk di sebelah kanan Allah, Bapanya, Ia adalah Raja di atas segala raja. Segala kuasa di langit dan di bumi dikaruniakan kepadanya. Ia memanggil dan memerintah orang-orang pilihannya dari segala tempat di sepanjang zaman, dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama, Ia memanggil raja-raja untuk menegakkan kerajaan Allah melalui Israel, melalui raja-raja yang ada di dalam kerajaan Israel. Di dalam perjanjian baru, Ia menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan damainya melalui gerejanya, memanggil para rasul, murid-murid, orang-orang percaya menjadi warga kerajaan surga, warga kerajaannya. Ia sebagai raja datang ke bumi. Ia ada di antara manusia, dan Ia akan datang lagi untuk yang kedua kalinya, menegakkan keadilan, kebenaran, kesucian, dan menyatakan kekuasaannya. Ia adalah raja yang berdaulat atas semesta alam, dan sekaligus Ia adalah raja yang beranugerah, yang memberikan kemenangan atas segala kekuasaan apapun. Ia raja yang memberikan kemenangan umatnya terhadap godaan, gangguan, cobaan dari iblis, dosa, dan si jahat, dan orang-orang jahat. Dengan demikian, kerajaan Yesus dinyatakannya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak membawa pedang untuk memerangi orang jahat atau si setan. Ia membawa firman, kuasa, kasih, dan juga menyatakan kebaikan. Dengan kasih, kebenaran, kebaikan, keadilannya, maka setiap orang dibungkam, ditaklukkan, dan tunduk kepadanya. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala yang dipertuan. Maka pada akhirnya di sepanjang zaman segala abad, pada waktu kedatangan Kristus, Ia akan menaklukkan semuanya di bawah kakinya. Sekarang belum terlihat, belum sempurna digenapinya, nantinya akan dilakukan. Dan melalui gereja, gereja adalah wakil kerajaannya di bumi. Memang gereja bukan kerajaan Allah, tetapi mewakili kerajaan Allah untuk menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, kesucian, untuk mendatangkan dan membawa salum, damai sejahtera untuk segala umat. Gereja di mana Kristus adalah kepalanya, Raja gereja yang berotoritas. Kiranya pengajaran yang disampaikan di dalam Alkitab dan pengertian yang mendalam mengenai kerajaannya Yesus Kristus itu mendorong kita untuk patuh dan taat kepadanya. Karena siapapun yang melawan kerajaannya, pada waktunya akan dihakimi, diadili, dihukum di api neraka untuk selamanya. Dan tidak ada satu kuasa, kekuatan, dan apapun otoritas yang dapat melawan dan memberontak kepadanya. Kiranya kita makin sadar akan apa yang sudah dinyatakan Alkitab, dan kita semakin patuh kepada Raja kita, Raja Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.